Rakyat Iran takut kelaparan karena blokade brutal Trump. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Iran semakin mendekati apa yang disebut hari nol ketika sistem pasokan tidak lagi mampu memenuhi permintaan. Teheran memasuki status siaga karena kekurangan energi, ketakutan akan kekurangan pasokan, dan tekanan di Selat Hormuz. Pada hari Kamis, 30 April 2026, rezim Iran mencoba menunjukkan kekuatan, tetapi tampak terjebak dalam krisisnya sendiri. Presiden Masoud Pezeshkian meminta warga Iran untuk mengurangi konsumsi listrik. Sementara Garda Revolusi Islam berbicara tentang perlawanan dan mencoba mendorong gagasan bahwa Washington harus mundur. Kenyataan di dalam Iran jauh lebih keras. Pemerintah meminta penghematan listrik, sektor perdagangan merasakan tekanan, air menjadi risiko nasional, dan pelabuhan-pelabuhan di Teluk terus tercekik oleh tekanan Amerika. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves. Logika Washington adalah memaksa rezim tersebut untuk menerima batasan ketat pada program nuklir dan kekuatan militer yang menopang pengaruh regionalnya. Pemerintah Amerika ingin Teheran memahami bahwa mereka tidak bisa menutup Selat Hormuz, menekan pasar minyak global, mendukung milisi, dan masih menuntut keringanan sanksi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alih-alih mengakui besarnya masalah, Garda Revolusi Islam mencoba mengubah krisis menjadi narasi kemenangan. Tapi pidato saja tidak menyalakan lampu, tidak mengisi tangki, dan tidak mengembalikan makanan mahal ke meja makan. Presiden Masoud Pezeshkian meminta warga Iran untuk mengurangi konsumsi listrik dalam pernyataan yang dirilis pada 25 April. Pesan resmi mencoba menyangkal adanya kekurangan dalam waktu dekat, tetapi permintaan tersebut menunjukkan adanya kesulitan. Ketika sebuah pemerintah harus meminta rakyatnya untuk menerima lebih sedikit listrik di tengah perang, sanksi, dan blokade, masalahnya bukan lagi sekedar militer, tetapi menjadi masalah domestik, sehari-hari, yang dirasakan di dalam rumah. Krisis ini bukan baru dimulai hari ini. Krisis ini dibangun selama bertahun-tahun karena salah kelola, kekeringan, dan ketergantungan pada infrastruktur lama. Air menjadi salah satu masalah paling berbahaya. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Iran semakin mendekati apa yang disebut hari nol, ketika sistem pasokan air tidak lagi mampu memenuhi permintaan. Pezeshkian sudah memperingatkan bahwa penduduk Teheran bahkan mungkin harus dievakuasi jika krisis air memburuk. Tanpa air, listrik pun padam. Tanpa listrik, pompa-pompa berhenti. Tanpa pompa, rumah, pabrik, dan rumah sakit berada di bawah tekanan. Pada titik inilah krisis berubah menjadi efek berantai. Kekeringan mengurangi daya pembangkit listrik tenaga air. Perang merusak infrastruktur. Kekurangan suku cadang membuat perbaikan menjadi mahal. Tekanan pada pelabuhan menyulitkan impor. Listrik menjadi tidak stabil. Transportasi menjadi lebih lambat. Makanan tiba dengan harga lebih mahal. Pekerja kehilangan pendapatan, dan rezim alih-alih menjelaskan besarnya kesalahan, meminta pengorbanan, dan menyebutnya sebagai perlawanan. Reuters juga menunjukkan bahwa ekonomi Iran sedang mengalami tekanan berat, meskipun belum benar-benar runtuh sekaligus. Rezim berusaha bertahan dengan persediaan yang ada. Perdagangan melalui perbatasan darat, cadangan, dan jalur alternatif. Tapi bertahan hidup bukan berarti menang. Laporan tersebut mengutip para pengusaha di Teheran yang mengatakan bahwa harga yang tinggi, gangguan rantai pasokan, dan pemblokiran internet telah menghancurkan bisnis. Seorang penjual beras dan biji-bijian memperkirakan penurunan sekitar 40% dalam penjualan sejak awal perang. Ketika makanan tidak benar-benar hilang dari rak, tetapi tak lagi terjangkau oleh daya beli rakyat, krisis pun masuk ke kehidupan rakyat. Makanan mahal, pendapatan menurun, transportasi tidak pasti, dan ketakutan bahwa pasokan akan semakin buruk jika Selat Hormuz tetap tertutup. Warga biasa tidak hidup dari pengumuman resmi. Dia bergantung pada harga beras, roti, bahan bakar, obat-obatan, dan tagihan listrik. Jika semua itu naik bersamaan, propaganda jadi tidak berarti lagi. Rezim bisa saja bilang mereka sanggup bertahan, tapi rakyatlah yang menanggung akibatnya. Pelabuhan Bandar Abbas menunjukkan bahwa kerentanan Iran bukanlah hal yang baru. Pada April 2025, sebuah ledakan besar mengguncang area Shahid Rajai di pelabuhan terbesar Iran, menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai lebih dari 700 orang menurut Reuters. Pada saat itu, pihak berwenang menyebut kemungkinan penyimpanan bahan kimia yang buruk. Kejadian itu sudah menunjukkan kelalaian dan kerentanan.
Sebuah fasilitas vital, kini dengan perang, blokade, dan ketidakamanan maritim, setiap kegagalan lama menjadi semakin berat. Kesalahan strategis Teheran adalah percaya bahwa ketakutan dunia terhadap Hormuz akan selalu melindungi rezim tersebut. Selama waktu yang lama, ancaman itu berhasil karena selat tersebut sangat vital untuk energi, perdagangan, dan pupuk. Namun, krisis saat ini menunjukkan sisi lainnya. Jika Iran menutup jalur tersebut, mereka juga mengisolasi diri. Jika mencoba memungut biaya untuk lewat, mereka menjadi sasaran sanksi. Jika menggunakan garda revolusi Islam untuk mengintimidasi kapal-kapal, mereka menakuti perusahaan asuransi, perusahaan pelayaran, dan pembeli. Rezim tersebut ingin mengendalikan keran. Sekarang mereka menyadari bahwa mereka juga bergantung padanya. Sikap Amerika sangat keras karena Trump melihat momen ini sebagai kesempatan untuk menghentikan pemerasan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sofan Center menunjukkan bahwa Washington percaya blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dapat memaksa adanya konsesi terkait program nuklir. Analisis yang sama menyoroti bahwa para pemimpin Iran ingin bertahan dengan bertaruh pada kenaikan harga minyak dan tekanan politik internasional terhadap Trump. Inilah perhitungan Teheran, menderita sekarang demi mencoba mendapatkan kesepakatan yang lebih baik nanti. Namun, perhitungan ini mengabaikan satu pertanyaan sederhana, berapa lama rakyat bisa bertahan? Garda Revolusi Islam mencoba menjawab dengan ancaman. Mereka mengatakan bahwa blokade adalah pelanggaran, berbicara tentang reaksi, menegaskan bahwa tidak akan ada penyerahan, dan berusaha menunjukkan bahwa Amerika Serikat juga berada di bawah tekanan. Tapi perbedaannya jelas. Washington menghadapi tekanan politik dan ekonomi. Teheran menghadapi tekanan eksistensial. Di satu sisi, Donald Trump menghadapi harga minyak dan kritik. Di sisi lain, rezim Iran menghadapi listrik yang tidak stabil, air yang langka, bisnis yang bangkrut, keluarga yang kesulitan, dan generasi muda yang sudah tidak lagi percaya pada narasi resmi. Negosiasi di sekitar Islamabad menjadi simbol kebuntuan ini. Perwakilan Amerika Serikat terlibat dalam putaran pembicaraan baru, namun kemajuan terhenti. Rezim Iran ingin membahas keringanan, jalur di Selat Hormuz, dan jaminan. Washington menginginkan batasan nyata pada nuklir dan pada kemampuan Teheran untuk terus menggunakan kawasan itu sebagai perisai. Meja perundingan tidak berjalan karena kedua pihak tahu bahwa mengalah sekarang ada biayanya. Hanya saja, bagi Iran, setiap hari penundaan sangat berat di dalam negeri, dan disitulah pembicaraan tentang penyerahan diri menjadi sangat tidak masuk akal. Ketika Garda Revolusi Islam atau kelompok garis keras Iran mencoba menjual gagasan bahwa Amerika Serikatlah yang harus bertekuk lutut, kontrasnya menjadi sangat mencolok. Warga Iranlah yang sedang diminta untuk menghemat energi. Pedagang Iranlah yang penjualannya menurun. Pelabuhan-pelabuhan Iranlah yang sedang tertekan. Air di Iranlah yang sudah berada di ambang batas. Industri Iranlah yang bergantung pada suku cadang, energi, dan transportasi yang sedang krisis. Ini tidak berarti bahwa rezim akan jatuh besok. Reuters sendiri menyoroti bahwa Iran masih memiliki mekanisme untuk bertahan hidup, dan kolaps dalam waktu dekat bukanlah kepastian. Intinya adalah hal lain. Bertahan hidup menjadi lebih mahal, lebih menyakitkan, dan lebih tidak stabil. Rezim dapat bertahan melalui pemaksaan, persediaan, dan perdagangan alternatif. Namun, setiap minggu dengan ritme seperti ini memperparah tekanan. Represi bisa membungkam jalanan untuk sementara waktu, tapi tidak bisa menurunkan harga makanan dengan paksa, tidak bisa membuat hujan turun. Pada akhirnya, gambaran hari Kamis ini sangat kuat. Teheran meminta penghematan di dalam negeri, sementara kelompok garis kerasnya berbicara seolah-olah mereka bisa memaksa Washington untuk menyerah. Garda Revolusi Islam ingin terlihat tanpa ampun, namun Iran yang sebenarnya sudah lelah. Trump mungkin akan terkejut dengan keras kepalanya rezim tersebut, namun tekanan sudah menunjukkan hasil. Dan ketika sebuah rezim harus meminta pengorbanan dari rakyatnya, sementara pada saat yang sama berjanji akan mempermalukan Amerika Serikat, masalahnya bukan lagi soal kekuatan, itu sudah menjadi keputusasaan. Beri like pada video ini, subscribe ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar kamu bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.